Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Kaunain, Oktarini, Putri Dinda Lestari, Putri Mustika, saya, Korina Uli Umami, dan Rizky Aprian Saputra akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kesehatan Gizi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky. Pengertian gizi. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan-bahan, mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Selanjutnya adalah kesehatan gizi pada anak dan 4 sehat 5 sempurna. Kesehatan gizi pada anak sangat diperlukan dikarenakan pada masa pertumbuhan, anak-anak membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Asupan gizi yang seimbang juga disebut dengan asupan gizi 4 sehat 5 sempurna yang meliputi yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang mengandung banyak karbohidrat sebagai sumber tenaga dan energi untuk aktivitas sehari-hari. Contoh makanan pokok yang mengandung karbohidrat ialah nasi, roti, gandum, jagung, kentang, dan umbi-umbian lainnya. Yang kedua, lauk hewani atau nabati. Lauk hewani atau nabati ini adalah makanan yang mengandung banyak protein atau mineral, seperti contohnya lauk hewani seperti telur ayam, ikan goreng, ayam goreng, daging, dan lain-lain. Sedangkan lauk nabati seperti tahu dan tempe. Selanjutnya yang ketiga dan keempat adalah sayur dan buah. Sayur dan buah banyak mengandung vitamin dan serat yang bagus untuk pencernaan anak-anak maupun orang dewasa. Yang selanjutnya adalah susu. Susu sangat baik bagi pertumbuhan tulang dan gigi pada anak-anak karena dalam susu mengandung banyak kalsium, fosfor, dan juga zat besi. Selanjutnya, fungsi kesehatan gizi yang akan disampaikan oleh Oktarini. Fungsi kesehatan gizi. 1. Zat gizi sebagai penghasil energi. Zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga atau energi untuk menggerakkan alat atau organ-organ seperti jantung, paru-paru, otot, dan lain-lain. Adapun bahan makanan yang berfungsi sebagai sumber energi diantaranya adalah karbohidrat dan lemak. Karbohidrat adalah kelompok makanan yang menjadi sumber energi utama dalam kehidupan manusia. 80% energi yang dibutuhkan tubuh kita berasal dari karbohidrat. Karbohidrat yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi zat tepung atau pati dan gula. Zat tepung pada pati dapat ditemukan pada nasi atau beras, roti atau gandum, ketela pohon, sagu, ketela rambat atau kentang, jagung, dan ubi. Gula dapat ditemukan pada makanan sayuran dan buah-buahan. Lemak. Karena tubuh cenderung menggunakan karbohidrat sebagai sumber energinya, sebagian besar lemak akan disimpan pada tubuh sebagai cadangan energi. Komponen lemak adalah asam lemak dan gliserol. Lemak yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, seperti kelapa, kelapa sawit, kemiri, dan zaitun. Lemak hewani.
adalah lemak yang berasal dari hewan. Contoh, makanan yang mengandung lemak hewani adalah daging, ikan, telur, keju, mentega, dan susu. 2. Zat gizi sebagai pembangun. Zat gizi pembangun adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk membangun sel, terutama diperoleh dari protein. Protein yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, seperti kacang kedelai atau pada tempe dan tahu, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contoh makanan yang mengandung protein hewani adalah daging, ikan, telur, dan susu. 3. Zat gizi sebagai pengatur. Zat gizi pengatur adalah zat yang berfungsi mengatur metabolisme proses kerja tubuh. Zat gizi pengatur terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin adalah kelompok makanan yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Vitamin juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C. Vitamin yang dapat ditemukan dalam buah-buahan dan sayur segar. Mineral. Mineral adalah kelompok makanan yang sebagai zat pengatur sehingga proses metabolisme dalam tubuh berjalan normal. Beberapa mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh adalah kalsium, fosfor, natrium, yodium, zat besi, seng, dan belerang. Beberapa jenis mineral seperti kalsium, fosfor, natrium, zat besi, seng, belerang dapat ditemukan pada daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Air. Dalam makanan yang kita makan seringkali mengandung air. Air sendiri sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pelarut dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Selanjutnya, sumber-sumber kesehatan gizi akan disampaikan oleh Putri Mustika. Setiap hari, tubuh kita memerlukan energi untuk dapat beraktivitas. Energi tersebut didapatkan dengan cara mengkonsumsi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Kebutuhan zat gizi tersebut harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu apa saja sih zat gizi tersebut? 1. Karbohidrat. 2. Protein. 3. Lemak. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Semua jenis karbohidrat berasal dari tumbuhan dan dihasilkan melalui proses fotosintesa. Sumber utama karbohidrat antara lain serealia, terdiri dari padi, gandum, dan jagung, serta olahannya roti, tepung, mie, bihun, dan sebagainya. Umbi-umbian dan produk olahan seperti gula, selai, dan sirup. Menurut pedoman umum gizi seimbang, dalam sehari-hari 50-60% dari total energi berasal dari karbohidrat kompleks dan 5% dari total energi berasal dari gula, sekitar 3-4 sendok makan setiap hari. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi menyarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 19-30 gram setiap harinya. Protein. Protein merupakan bagian terbesar penyusunan tubuh setelah air. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, pembentukan antibodi, dan juga sumber energi. Mutu protein ditentukan berdasarkan jenis dan proporsi asam amino, yaitu protein komplit bermutu tinggi dan protein tidak komplit tidak memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap. Secara umum, protein komplit dapat ditemukan pada daging, ikan, dan produknya. Sementara protein tidak komplit dapat ditemukan pada biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Menurut pedoman umum gizi seimbang, protein menyumbang 25% dari total energi sehari-hari. Lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, memelihara suhu tubuh, dan memberi rasa gurih pada makanan. Terdapat 2 sumber lemak, yaitu lemak hewani yang berasal dari hewan dan lemak nabati yang berasal dari tumbuhan. Contoh, lemak hewani adalah lemak hewan atau gaji, mentega, krim, susu, keju, dan kuning telur. Sedangkan contoh lemak nabati adalah minyak tumbuhan, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, jagung, zaitun, biji bunga matahari, dan wijen.
Menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, pada orang dewasa dalam sehari-hari 25% dari total energi berasal dari lemak. Nah, pastikan asupan makanan Anda setiap hari mengandung 3 zat gizi tersebut ya. Jangan lupa imbangi dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Kaunain. Faktor-faktor kesehatan gizi. Faktor-faktor kesehatan gizi. 1. Faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampung air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dan menyebabkan penyebaran kuman patogen. Lingkungan yang mempunyai iklim tertentu berhubungan dengan jenis tumbuhan yang dapat hidup, sehingga berhubungan dengan produksi tanaman. 2. Faktor ekonomi. Di negara yang secara ekonomi kurang berkembang, sebagian besar penduduknya mengalami gizi buruk dan masalah kesehatan lainnya karena gizi yang tidak mencukupi. Masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai kualitas dan kuantitas. Kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh. Kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh dengan segala fungsinya. 3. Faktor sosial budaya. Sifat yang diwariskan memegang kunci penting bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh sifat pewaris tersebut. 4. Faktor keturunan atau biologis. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewaris sifat tersebut. Di keturunan yang sehat akan melahirkan anak yang sehat serta cerdas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Dinda. Kemudian, bagaimana sih cara penanggulangannya? Ya, cara penanggulangan terhadap permasalahan kesehatan gizi, baik itu penanggulangan gizi kurang ataupun gizi lebih, di antaranya. Pertama, penanggulangan gizi kurang meliputi pemenuhan persediaan pangan, peningkatan pelayanan gizi, peningkatan edukasi gizi, peningkatan teknologi pangan, pemberian makanan tambahan dan juga vitamin, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Contohnya seperti pemberian makanan tambahan dan juga vitamin. Biasanya di setiap daerah terdapat posyandu, yang mana di setiap posyandu tersebut akan memberikan makanan tambahan ataupun vitamin untuk anak-anak ataupun orang-orang yang mengalami gizi kurang. Pemberian vitamin juga dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia, sehingga orang-orang yang mengalami gizi kurang akan tetap kuat dalam beraktivitas. Selain itu juga, pemberian edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi terhadap masyarakat sangatlah penting dilakukan agar masyarakat paham dan mengerti bagaimana pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Selain itu, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah mengadakan pemenuhan persediaan pangan terhadap daerah-daerah yang sulit mendapatkan makanan yang sehat dan juga bergizi. Yang kedua, penanggulangan masalah gizi lebih meliputi memberikan aturan pola makan di mana orang-orang dengan obesitas akan diberlakukannya aturan jam makan, seperti makan pagi atau sarapan pada pukul 6 atau 7 pagi, kemudian makan siang jam 12 atau jam 1, dan makan malam jam 6. Hal tersebut diberlakukan agar mereka yang mengidap obesitas tidak makan melebihi porsi ataupun melebihi hal yang seharusnya ia konsumsi. Lalu ada menerapkan prinsip aturan makan. Hal ini di mana tidak diberlakukannya cemilan ataupun tidak mengkonsumsi makanan ataupun cemilan yang banyak mengandung pemanis buatan ataupun MSG. Orang-orang yang mengidap obesitas seharusnya menghindari cemilan seperti keripik, kemudian coklat, es krim, dan makanan-makanan lainnya yang banyak mengandung pemanis buatan ataupun banyak mengandung pengawet. Kemudian ada tidak mengkonsumsi soft drink, junk food, dan juga gorengan. Tentu, makanan tersebut mampu meningkatkan tingkat obesitas pada diri seseorang, sehingga jika kita
kita mengkonsumsi makanan tersebut, yaitu junk food, soft drink, dan juga gorengan, maka orang tersebut akan memiliki lemak jenuh ataupun lemak yang tidak baik untuk ada di tubuh kita. Oleh sebab itu, diharapkan jika kita mengikuti penanggulangan atau cara penanggulangan terhadap gizi lebih, maka orang-orang dengan obesitas akan mengalami kesehatan yang lebih baik dan tidak lagi mengalami yang namanya obesitas. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.